rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang. Pada kesempatan ini, pada hari ke-10 puasa, kita masuk pada tugas ketiga untuk pembelajaran teknologi layanan jaring. Yang pertama, sebelum kita mulai di sini, perlu sedikit saya jelaskan. Materi kita pada kesempatan ini adalah tentang HTTP server. Yang mana HTTP server ini secara sederhananya merupakan server yang bekerja untuk membagikan informasi kepada klien sesuai dengan permintaan dan menggunakan bahasa HTML. Atau untuk lebih jelasnya bisa kami searching di Google, baca-baca untuk memahaminya. Itulah secara ringkasnya apa itu yang disebut dengan HTTP server. Untuk memahaminya dapat kita perhatikan simulasi yang akan kita buat pada Cisco Packet Tracer berikut ini. Yang pertama kita butuhkan komponen adalah server. Di sini saya buat satu server. Kemudian berikutnya di sini, ini saya ibaratkan server ini akan dihubungi oleh beberapa klien dari 2 titik. Artinya masih bisa dikembangkan lagi 2 sampai seterusnya. Bisa diakses dari beberapa titik. Artinya dalam mengakses informasi itu kita tidak perlu lagi harus datang ke tempat tertentu, tempat di mana server. Kita cukup mengetahui nomor IP, maka kita bisa melihat informasi dari server. Sekarang kita pakai di sini saya menggunakan switch untuk penghubungnya. Saya pakai switch. Kita pakai hub saja, ini lebih sederhana. Saya buat satu hub dan titik kedua. Lalu untuk perangkatnya di sini kita buat perwakilan saja satu-satu untuk setiap titik. Bisa nanti kamu tambahi. Nah, setelah semua perangkat ada, berikutnya adalah tugas kita untuk menghubungkan. Kita pakai auto connect saja biar cepat. Ini dari titik server kita sambung pada hub, kemudian dari hub ke hub, lalu berikutnya kita sambung dari hub ke klien masing-masing. Nah, setelah semua perangkat terhubung, maka tugas kita berikutnya adalah mengatur IP address untuk semua perangkat, yaitu perangkat server dan perangkat klien, ada laptop dan ada PC. Sekarang saya mulai untuk men-setting server dari HTTP yang akan kita gunakan. Saya set dulu IP address seperti biasa, desktop IP address. Saya pakai 192.168 192.168.25.1. Kemudian setelah ini selesai, kita masuk pada tab service. Kemudian di bagian HTTP ini pastikan dia on ya. Kita pastikan on. Kemudian ini yang bawaan dari HTTP ini nanti sebagai contoh, dan ini saya edit, saya hapus tadi, saya hapus. Kemudian di bagian indeks saya tinggalkan, saya hapus. Lalu ini saya ganti, ini sudah ada sebelumnya saya ketikkan di notepad. Dan saya pakai yang ini saja sebagai contoh. Nah, di sini contoh yang saya buat HTML, ini berarti menyatakan bahwa kita menggunakan bahasa HTML. Lalu ada H1 header, berarti dia adalah kepala dari tulisannya nanti. Kemudian ada body, berarti bagian dari
badan dari tulisan yang akan kita buat ataupun teks pertama. Sedangkan di akhirnya ini ada tulisan P, ini menyatakan paragraf baru. Lalu di bawah ini menggunakan I sebagai cetak miring, sedangkan U ini untuk underline atau garis bawah. Sekarang saya save, kemudian yes. Kita pindah lagi ke file manager. Nah, yang harus kita ingat di sini adalah IP yang kita pakai pada server berapa. 192.168.25.1 ya, udah jelas. Dan ini kita close. Ini berikutnya kita setting lagi pada bagian IP laptop, desktop, kemudian IP configuration kita isi 192.168.25.3. Kemudian kita close. Lalu di sini 192.168.25.5. Nah, setelah ini selesai, untuk pengujian HTTP server sendiri dapat kita lakukan melalui ini, misalnya kita double klik masuk pada jendela desktop, lalu pada web browser kita isikan alamat IP dari server. Saya isi 192.168.25.1, enter. Nah, ini yang saya isikan tadi di bahasa program belajar HTTP perdana. HTTP merupakan salah satu jenis protokol pada layer application yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara server dengan klien dalam bentuk HTML. Saya rasa sudah jelas ya bagaimana cara pengujiannya. Oh, ini saya perbaiki dulu, layar tertulis ya, seharusnya layar. Tutup. Kita buka pada bagian service HTTP, kemudian ini index ini kita edit. Ini ada tulisan layar, ini seharusnya layar. Saya buat cetak miring dulu. Ini dan kita save, yes. File manager kembali, kemudian kita buka lagi dari PC client, PC 0, lalu klik go. Isi ini kita masuk web browser 192.168.25.1. Nah, ini ya, ini juga sudah saya buat tulisan miring karena dia merupakan untuk serapan. Ini nanti harus kamu kirim fotonya atau print screen atau screenshot ya, hasil pertama ini dari laptop 0, kemudian yang kedua dari PC. Kita isikan 192.168.25.1. Nah, ini dari PC 0. Jadi hasil ini nanti yang harus dikirimkan beserta file, kemudian laporan. Nah, itu saja untuk pembelajaran ketiga kita di TLJ. Selamat menjalankan puasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go.